Pada tanggal 20 September 2007, terjadi pembunuhan di Kabupaten Lincheng, Provinsi Shanxi. Seorang ayah mertua membunuh menantu laki-lakinya di depan banyak orang. Si mertua itu membacok si menantu yang tentunya membuat geger warga sekitar yang menyaksikannya. Namun nampaknya sikap brutal sang mertua tidak membuat para warga kaget, karena mereka mengetahui seperti apa menantu laki-lakinya itu. Li merupakan seorang petani yang tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Lincheng. Selama hidupnya ia bergantung dari beberapa hektar tanah yang ia miliki di sekitar rumah tinggalnya. Setelah ia menikah, sang istri membantunya bekerja dengan menjadi petugas kebersihan di kota selama beberapa tahun. Setelah kelahiran putra pertamanya, Li dan istrinya hidup berkecukupan di desa. Kemudian tak lama istri Li kembali melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Xia. Pada titik ini, Li dan istrinya nampaknya mulai agak kesulitan secara ekonomi. Namun baik Li dan istrinya masih berupaya untuk bisa tetap bertahan hidup demi kedua anak mereka. Hingga tak lama, istri Li kembali melahirkan seorang putri. Memiliki 3 anak tentu saja membuat perekonomian mereka semakin sulit. Apalagi sang istri harus bekerja dengan melalui perjalanan yang cukup jauh. Hal itu membuat istri Li tentu saja kewalahan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di kota agar ia bisa fokus untuk merawat ketiga anaknya. Melihat hal demikian sebagai seorang kepala rumah tangga, Li tentu saja tidak bisa hanya berpasrah pada keadaan. Li kemudian bekerja di luar kota ketika musim panen telah usai. Li bekerja berpindah-pindah kota untuk menawarkan jasanya. Ia bekerja dengan keterampilan apapun yang ia dapat ketika di desa. Li tahu betul ia tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang, ia harus mengasah keterampilannya untuk bisa bersaing di kota. Selama bekerja jauh dari keluarga, tidak pernah sekalipun dilalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan juga suami. Ia sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk bersenang-senang sejenak setelah seharian bekerja. Namun ia memilih untuk tetap konsisten mengumpulkan uang yang nantinya ia kirim kepada istrinya di desa. Selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun, tak terasa Li bekerja sedemikian rupa hingga tanpa ia sadari sang putra telah tumbuh dewasa dan memilih untuk bekerja di kota. Mengetahui putranya sudah bekerja, kini waktunya Li untuk berhenti bekerja di kota dan fokus kepada kedua anak gadisnya. Awalnya melihat sang putra bekerja di kota membawa kebahagiaan dan juga kesedihan sendiri bagi Li. Karena pada dasarnya, ia sangat ingin keluarganya terus berkumpul setelah ia mendapatkan cukup uang. Namun sayangnya hal itu tidak kunjung terjadi. Oleh karena itu ia kini harus berusaha ikhlas melepaskan putranya. Setelah beberapa tahun bekerja di kota, sang putra pun akhirnya memiliki kekasih. Dan tak lama mereka pun menikah dan memutuskan untuk hidup berumah tangga di kota. Seperti yang diketahui, Li kini yang sudah tidak bekerja di kota sepenuhnya hidup dan bekerja di desa. Hingga tak terasa putrinya, Xia, kini telah lulus sekolah. Seperti kebanyakan anak-anak muda di desanya, Xia memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik di kota. Ia pun mendapatkan restu dari Li, karena Li percaya bahwa pekerjaan Xia saat ini adalah batu loncatan sebelum Xia bisa menikah. Setidaknya Xia memiliki tabungan untuk dirinya sendiri yang kelak bisa untuk membantunya bertahan hidup di desa setelah menikah. Ketika bekerja di kota, Xia sempat mendapatkan beberapa lamaran dari laki-laki yang mengenalnya. Xia memang cukup populer di antara teman-teman seusianya. Ia berparas cantik, memiliki sopan santun yang baik, dan juga pekerja keras. Oleh karena itu bukan suatu hal yang aneh jika Xia mendapatkan beberapa pinangan dari laki-laki di desa maupun teman kerjanya di pabrik. Namun anehnya semua pinangan itu ditolak oleh Li. Awalnya penolakan ini terlihat biasa saja. Namun lama-kelamaan Xia dianggap sombong dan arogan ketika ayahnya banyak menolak pinangan para pria. Selain itu juga, Li dianggap sebagai ayah yang matre yang hanya menginginkan orang-orang kaya sebagai besannya. Hal ini tentu saja sampai di telinga Li. Oleh karena rumor ini, Li pun merasa gusar.
Hal ini tentu saja bisa dimengerti, karena selama ini Lee adalah seseorang yang menjunjung tinggi nama baik keluarga. Ia tidak mau ada sedikit pun selentingan buruk jika menyangkut keluarganya. Walaupun kemungkinan besar orang-orang yang berkata buruk tentang Xia mungkin adalah orang-orang yang kecewa karena penolakan Lee. Hal itu tentu membuat mereka cukup marah dan melampiaskannya dengan berkata buruk tentang Xia. Namun sayangnya Lee tidak menyadari hal itu dan membebani dirinya sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Ketika banyak orang yang berpendapat bahwa Lee dan Xia adalah orang yang sombong dan hanya ingin seseorang yang kaya, Lee sendiri ternyata memiliki kriteria lain untuk calon mantunya. Ia bertekad bahwa ialah yang harus mencarikan pendamping bagi kedua putrinya, karena itu memang sudah tanggung jawabnya. Karena ia yang memilihkan, Lee punya kriteria sendiri, yakni ia adalah orang yang harus bertanggung jawab dan pekerja keras. Selain itu, ia juga ingin calon mantunya kelak mengikuti jejaknya sebagai seorang petani yang bisa meneruskan sawah yang ia tinggalkan. Lee percaya bila mana ia memiliki menantu yang setidaknya dapat meneruskan apa yang ia kerjakan saat ini, maka di kemudian hari keluarganya akan terlindungi. Pada dasarnya persyaratan itu seharusnya tidak membuat Lee kesulitan dalam mencarikan suami untuk Xia. Namun entah mengapa, hati Lee tidak pernah cocok kepada para lelaki yang selama ini mencoba untuk meminang Xia. Selain itu, Lee juga kesulitan untuk menemukan seseorang yang bahkan berasal dari desa untuk mau terus bekerja sebagai petani dan tetap tinggal di desa. Kebanyakan anak-anak muda desa setempat yang meminang Xia selalu menginginkan untuk tinggal di kota dan bekerja di kota. Hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan harapannya. Melihat kriterianya kemungkinan besar tidak bisa ia temukan seorang diri, Lee lalu menyewa jasa mak comblang. Mak comblang ini diketahui cukup terkenal di desanya dan juga di desa tetangga. Ia tentu saja memiliki banyak kenalan yang mungkin bisa memenuhi kriterianya. Tak lama mak comblang akhirnya menemukan seseorang yang bisa ia bawa kepada Lee. Ia bernama Dong. Dong sendiri merupakan pemuda yang berasal dari desa sebelah. Secara fisik, ia memiliki tubuh yang tinggi dan kekar. Tentu cocok untuk putri Lee, Xia, yang terkenal akan kecantikannya. Namun ada satu hal, Dong merupakan seseorang yang sangat miskin. Selama ini ia hanya bekerja serabutan dan juga orang tuanya kini tengah sakit dan tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Dong. Hal itu tentu saja menjadi beban pikiran Lee. Bukan karena orang tua Dong yang sakit-sakitan, namun karena Dong yang tidak memiliki pekerjaan apapun. Si mak comblang tentu saja memperhatikan gerak-gerik Lee yang ragu kepada pilihannya itu. Dengan kata-kata persuasif, mak comblang itu lantas mengagung-agungkan Dong kepada Lee. Ia mengatakan bahwa Dong selama ini membantu pengobatan kedua orang tuanya. Ia tidak pernah berbuat aneh-aneh selama ini. Ia juga laki-laki yang kekar yang dapat melindungi putrinya dari orang-orang yang mengganggunya. Lee mencoba bersikap sopan kepada si mak comblang dan mengatakan bahwa ia akan memikirkannya lagi. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa si mak comblang begitu kekeh untuk meyakinkan Lee? Hal itu karena ia akan mendapatkan uang dari Lee jikalau ia dapat menemukan suami untuk putri Lee. Di satu sisi penampakan Dong begitu melekat di pikiran Lee. Di dalam benaknya, Lee sebenarnya bersimpati kepada Dong yang selama ini terlunta-lunta. Oleh karena itu, Lee mencoba mencari kebenarannya seorang diri. Tak lama setelah ia bertemu dengan Dong, Lee menyambangi desa tempat Dong tinggal untuk mencari tahu siapakah Dong sebenarnya. Setelah sampai di desa tempat Dong tinggal, Lee bertemu dengan salah seorang tetangga Dong. Ia pun langsung menggali informasi tentang Dong kepada si tetangga tersebut. Menurut si tetangga, Dong adalah seorang preman. Ia laki-laki pemalas. Kegiatan Dong hanya menganggur sepanjang hari. Dong juga tidak pernah memperhatikan kedua orang tuanya yang sedang sakit, dan juga Dong sering menipu para warga sekitar untuk mendapatkan uang. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah, Dong sering melecehkan wanita di desanya. Ia beberapa kali terciduk sedang meruda paksa istri para tetangganya. Tak jarang juga ia melecehkan gadis-gadis di bawah umur.
Mengetahui hal itu, Li tentu saja sangat terkejut, dan ia pun bertekad untuk menjauhkan Dong sejauh mungkin dari keluarganya. Kini ketika dalam perjalanan pulang, Li terus memikirkan cara yang tepat untuk dapat menolak si mak comblang dan juga Dong. Sesampainya di rumah, Li nampaknya sudah merasa agak tenang karena setidaknya ia kini mengetahui siapakah Dong sebenarnya. Namun ketenangan Li tidak berlangsung lama. Layaknya seperti penagih utang, si mak comblang kembali datang dan meminta jawaban kepada Li mengenai Dong. Dengan santai, Li tentu saja menolak Dong dan mengatakan semua alasannya. Walaupun cukup kecewa, si mak comblang tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan harus menerima penolakan Li. Namun setelah beberapa hari berlalu, Dong datang menyambangi Li di kediamannya. Awalnya Li terus menghindar karena tidak ingin menimbulkan keributan. Namun Li melihat kegigihan Dong dan ia pun akhirnya menemui Dong. Tanpa basa-basi, Li menolak Dong karena ia kini mengetahui semua perbuatan Dong di desa tempat tinggalnya. Dong awalnya terus memohon kepada Li, namun Li menolaknya. Rupanya Dong memiliki keteguhan yang tidak kalah dari Li. Meskipun terus-terusan ditolak, Dong terus mengambil hati Li dengan rutin menyambangi Li. Ia tidak hanya terus memohon kepada Li, ia juga ikut membantu Li melakukan pekerjaannya. Kini Dong nampaknya tahu titik lemah Li. Pada suatu hari, ketika Dong sedang memohon kepada Li untuk diberi kesempatan, Dong melihat Li nampaknya sudah mulai luluh. Dong lalu mengeluarkan kata-kata mutiaranya dengan terus memuji Li yang begitu menjaga nama baik keluarganya. Serta ia juga menjual kisah sedihnya karena selama ini ia tidak memiliki sosok ayah yang dapat mendidiknya seperti Li yang mendidik anak-anaknya. Dong juga menambahkan bahwa ia kini berjanji bila mana ia diterima di keluarga Li, ia akan merubah semua kebiasaannya. Ia juga akan berusaha menjadi anak yang baik untuk Li dan menjaga Xia apapun yang terjadi. Dong juga mengatakan bahwa ia akan selalu berada di belakang Xia dan mengikuti apapun yang Xia inginkan untuk ia lakukan. Dong kala itu begitu menunjukkan kesungguhannya. Melihat mata Dong yang begitu bersungguh-sungguh, Li akhirnya menerima Dong menjadi menantunya. Karena keluarga Dong sangat miskin, Li tidak menuntut mahar apapun. Ia juga sepenuhnya menanggung biaya pernikahan Dong dan Xia. Pada tahun 1997, Dong dan Xia akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Pada awal pernikahan, Dong melakukan semua yang ia janjikan kepada Li. Ia menggarap ladang, ia juga membantu Xia melakukan pekerjaan rumah. Xia di satu sisi melihat Dong yang begitu tulus membantu dirinya dan sang ayah, tentu saja mulai menumbuhkan benih-benih cinta kepada Dong. Ia melihat Dong yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Dong yang banyak diceritakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Kini Xia begitu bahagia. Ia merasa sangat beruntung dan tak lagi merasa sedih dengan kondisinya. Karena patut dipahami bahwa kondisi Xia saat ini bukanlah yang ia inginkan. Awalnya Xia sangat ingin hidup mandiri di kota. Dan untuk urusan suami, ia sebenarnya sangat ingin menemukan jodohnya sendiri. Namun ia harus patuh kepada sang ayah yang menginginkan hal yang sangat berbeda dari keinginannya. Xia mengorbankan banyak hal dari dirinya, termasuk pekerjaannya di pabrik. Seperti yang diketahui, Xia sangat pekerja keras. Oleh karena itu, berhenti bekerja merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ia lakukan. Namun kini ia telah menikah dan harus kembali ke desa sesuai dengan permintaan sang ayah. Karena kini Xia pun sudah mulai luluh dengan apa yang ditunjukkan oleh Dong, Xia pun mulai berkeinginan untuk memiliki anak dari pernikahannya itu. Setelah kurang lebih 1 tahun menunggu, Xia pun akhirnya hamil dan tak lama ia dan Dong dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sangat diidam-idamkan oleh keluarga. Karena kehadiran anggota keluarga baru inilah, Li dan keluarga besarnya merasa sangat bersyukur dan bahagia. Namun kebahagiaan itu nampaknya tidak berlangsung lama. Pada suatu malam di bulan Mei tahun 1999, Xia saat itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ia mendengar putranya yang tiba-tiba menangis. Berpikir bahwa putranya itu menangis karena lapar, Xia pun berniat menyusuinya. Ia kemudian membangunkan Dong dan meminta Dong untuk menyalakan lampu kamar.
Namun ketika hendak memanggil Dong, Xia baru menyadari bahwa Dong tidak berada di kasurnya. Karena tidak banyak berpikir aneh-aneh, Xia pun menyalakan lampunya sendiri, dan ia menyusui bayinya itu. Xia berpikir Dong mungkin sedang ke kamar mandi. Namun ketika Dong tidak kunjung kembali, Xia berpikir mungkin Dong sedang di ladang seperti biasanya. Ia pun kembali tidur dan tidak terlalu memikirkannya. Namun rupanya Xia kini mulai merasa aneh, karena Xia mulai sering mendapati Dong tidak berada di tempat tidur bersama dirinya. Dari sinilah ia mulai merasa janggal. Xia kemudian mencari Dong ke seluruh rumah dan juga ladang. Namun ia tidak menemukan Dong dimanapun. Ketika pagi, Xia akhirnya menanyakan hal janggal itu kepada Dong. Dengan santai Dong menjawab bahwa ia sedang membicarakan bisnis dengan salah satu tetangga mereka. Namun pada suatu malam, Xia kembali terbangun. Ia mendengar suara ribut di rumahnya. Ia lalu mencari asal suara tersebut dan menemukan bahwa suara itu berasal dari kamar adiknya. Xia lalu mengetuk kamar adiknya itu. Suara gaduh pun semakin kuat ketika Xia mengetuk. Setelah beberapa saat, Dong kemudian membuka pintu kamar itu. Dong terlihat gugup dengan bajunya yang sudah acak-acakan. Sontak Xia lalu menanyakan apa yang terjadi. Dong dengan terbata-bata menjawab bahwa ia sedang menangkap tikus yang ada di dalam kamar adik perempuannya itu. Xia kembali bertanya kepada Dong, jika memang demikian, mengapa sangat berisik jika hanya menangkap tikus? Bukannya kau sudah sangat sering menangkap tikus? Dong lalu menjawab bahwa ia sedang memukul tikus itu, namun tikusnya selalu lolos. Setelah memandang Dong, Xia lalu memandang adiknya yang hanya bisa tertunduk di kasurnya. Xia kemudian bertanya kepada sang adik, apakah benar itu yang terjadi? Sang adik pun menjawab iya. Setelah mendengar hal itu, Dong lalu menggandeng Xia dan mengajak Xia untuk kembali tidur sambil mengatakan, ayo kita kembali tidur. Jangan mengganggu adik ipar karena ini sudah larut malam. Pagi harinya setelah kejadian malam itu, hati Xia masih merasa gusar. Namun ia berpikir bahwa alasan suaminya begitu masuk akal. Tetapi ketika ia memandang sang adik, ia merasa ada yang disembunyikan. Kini Xia merasa serba salah. Ketika Xia mencoba mempercayai perkataan Dong tersebut, Xia mulai merasa situasi di rumahnya mulai berubah. Namun sang adik kini nampaknya lebih pendiam dan cenderung berusaha menghindari dirinya. Karena sang adik tinggal bersama dirinya, tentu sikap pendiam adiknya itu terlihat sangat mencolok. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada sang adik. Awalnya Xia berpikir bahwa adiknya mungkin sedang patah hati atau mungkin malah sedang jatuh cinta. Namun ternyata apa yang Xia pikirkan sangat jauh berbeda dari kenyataannya. Sang adik mengaku kepada Xia bahwa ia telah diruda paksa oleh Dong. Adik Xia pun lalu menceritakan semuanya kepada Xia. Malam itu Dong tiba-tiba menyambangi kamarnya ketika ia sedang membaca. Dong basa-basi menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Dari gerak-geriknya adik Xia ini tahu bahwa Dong agak mabuk. Ia pun lalu mengatakan kepada Dong bahwa ia hendak tidur agar Dong segera pergi. Namun bukannya segera pergi, Dong malah mengunci pintu kamar adik Xia dan kemudian mendekatinya. Adik Xia tentu saja sangat ketakutan dan mencoba untuk berteriak. Namun Dong membekap mulutnya. Dong lalu mengatakan, jika kau berteriak, maka kau akan sangat melukai kakakmu karena kau membiarkanku masuk. Adik Xia yang begitu lugu tentu saja percaya dengan perkataan Dong itu. Dengan suaranya yang lirih, adik Xia meminta Dong untuk tidak melakukan perbuatan bodoh yang akan menyakiti kakaknya lebih dalam. Namun Dong tidak peduli. Ia lalu mencium bibir adik Xia untuk membuatnya berhenti berbicara. Tangan Dong pun terus bekerja memeluk tubuh adik Xia agar tidak berontak. Ketika adik Xia berhenti memberontak, ia lalu membuka baju adik Xia dan mengamati tubuh adik Xia yang begitu molek dengan kulitnya yang putih dan mulus. Adik Xia kembali memberontak dan berusaha lari. Namun tubuhnya yang kecil tidak sanggup melawan tarikan tangan Dong yang begitu kekar. Tak butuh waktu lama bagi Dong untuk dapat menindih tubuh adik Xia yang sudah lelah untuk melawan. Dong lalu meruda paksa adik perempuan Xia berkali-kali dari petang hingga menjelang pagi.
Setelah itu seperti tidak terjadi apapun, Dong mengatakan kepada adik Xia untuk tidak mengatakan apapun. Ia lalu mengenakan bajunya dan kembali ke kamarnya dengan Xia. Xia kemudian menanyakan kepada adiknya, apakah itu awal dan terakhir Dong menyentuhnya. Sang adik pun menjawab, tidak. Dong selama beberapa waktu ini selalu menyelinap ke kamarnya setiap malam dan meruda paksanya berkali-kali. Sang adik sambil menutup wajahnya lalu menangis sejadi-jadinya. Xia sontak ikut menangis dan kemudian memeluk adiknya yang sedang kalut itu. Hatinya begitu sakit memikirkan masa depan adiknya. Di satu sisi, hatinya juga remuk mengetahui suaminya, ayah dari anaknya, melakukan perbuatan bejat itu. Sambil menangis dan memeluk sang adik, Xia juga berpikir, apa yang kini harus ia lakukan. Setelah menenangkan sang adik, Xia lalu mencari sang ayah untuk menceritakan semuanya. Tak lama Xia lalu menemukan sang ayah, ia menceritakan semua perbuatan suaminya itu kepada adik perempuannya. Li tentu saja sangat murka mengetahui Dong berani menyentuh putrinya. Ia lalu mencari Dong dan pertengkaran hebat pun tidak dapat terelakkan. Jantung Li berdebar begitu kencang. Emosinya tidak lagi dapat terkendali. Ia memukul Dong dengan sekuat tenaga, namun tubuh tua Li tidak dapat menjatuhkan tubuh Dong yang begitu tinggi dan kekar. Dengan sinis Dong mengatakan kepada Li bahwa ia tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat atau lambat, ia akan membunuhnya jika ia berani melawan. Dong juga menambahkan bahwa ia tidak peduli apapun yang keluarga Li akan lakukan. Ia menginginkan adik perempuan Xia untuk selalu di sampingnya. Dong juga mengancam Li jika ia berani berteriak memarahinya, maka ia akan menyebar luaskan kepada para tetangga perihal hubungannya dengan adik perempuan Xia. Mendengar hal itu, Li hanya bisa tertegun dan tidak bisa membalas Dong sedikit pun. Mengetahui mertuanya itu telah kalah, Dong dengan senyum sinis meninggalkan Li. Ia lalu mencari adik perempuan Xia. Xia yang mengetahui niatan Dong itu lalu menarik tangan Dong. Namun Dong yang begitu kuat mampu melepaskan tarikan Xia dan membuat Xia jatuh terpental. Dong kini berhasil merayakan kemenangannya, yakni dengan kembali meruda paksa adik perempuan Xia. Li kali ini tidak bisa berbuat apapun. Ia merasa jika ia melaporkan kejadian ruda paksa itu ke polisi, maka ia akan mempermalukan putrinya, dan ia juga takut putrinya kelak akan kesulitan mendapatkan suami karena kejadian itu. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh Li dan Xia. Sang adik yang mengetahui hal itu pun kini hanya bisa pasrah dan terus melayani nafsu bejat kakak iparnya itu. Li, istrinya dan Xia kini hanya bisa merasakan sakit mereka dalam diam. Mengetahui hal itu, Dong malah semakin menjadi-jadi. Pada saat itu ketika makan malam bersama, Dong sengaja selesai makan lebih cepat. Tanpa rasa sungkan atau tidak enak, Dong lalu mengajak adik perempuan Xia masuk ke dalam kamar. Tak lama dari kamar adik perempuan Xia terdengar suara desahan dan rintihan. Kini Xia dan kedua orang tuanya terpaksa harus mendengarkan apa yang Dong lakukan di kamar adik perempuan Xia itu. Mendengar apa yang dilakukan Dong di kamar dengan putri bungsunya, Li kini sudah tidak lagi lapar. Ia lalu meninggalkan meja makan dan pergi keluar. Kebejatan Dong kini sudah tidak lagi ia sembunyikan. Puncaknya adalah ketika ia meminta adik Xia untuk tidur di kamarnya dengan Xia. Jadi kini Dong meminta dua wanita kakak beradik itu tidur bersamanya di ranjang yang sama. Xia tentu saja menolak hal itu. Ia begitu marah kepada Dong. Dong yang merasa tidak mau ditolak lalu memukuli Xia dengan brutal. Dan pada akhirnya Xia hanya bisa pasrah. Malam itu Dong sengaja berhubungan badan dengan adik Xia di samping Xia yang saat itu berbaring di ranjang yang sama. Saat ini Xia berusaha untuk tidak melihat apa yang suaminya lakukan kepada adiknya itu. Yang ia dengar hanya suara desahan dan rintihan keduanya menikmati hubungan mereka. Setelah beberapa waktu mencoba menerima sikap Dong, Xia tidak lagi dapat terus berdiam diri. Ia kembali mengatakan pada ayahnya apa yang Dong lakukan.
Li di satu sisi akhirnya melakukan sesuatu untuk melindungi kedua putrinya. Ia kemudian menghubungi putra sulungnya dan memintanya untuk ke desa agar bisa memberi pelajaran kepada Dong. Kakak laki-laki Xia tentu saja sangat murka mendengar apa yang Dong lakukan kepada kedua adik-adiknya. Ketika kakak tertua datang, tanpa basa-basi sang kakak lalu meninju muka Dong tanpa berkata apapun. Kakak tertua Xia lalu memukuli Dong dengan brutal. Dong tentu saja kalah kekuatan jika dibanding dengan kakak laki-laki Xia. Dong lalu dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan diri dari tindihan tubuh kakak laki-laki Xia. Setelah ia bisa terlepas, Dong lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil parang. Mengetahui hal itu, Li lalu menarik lengan Dong dari belakang yang kala itu memaki kakak laki-laki Xia sambil menodongkan parangnya. Li saat itu telah mempersiapkan dirinya untuk menerima tikaman dari Dong. Beruntungnya para tetangga yang melihat pertengkaran beramai-ramai memegang tubuh Dong dan mengambil parang yang tengah digenggam oleh Dong. Setelah Dong dapat terkendali, Li meminta putranya itu untuk pergi meninggalkan desa dan mengatakan bahwa ia akan mengatasinya sendiri. Li di sini tidak mau membuat anak laki-lakinya terluka, karena ia tahu betul Dong adalah orang yang nekat. Ia takut bila mana situasi semakin memanas, Dong akan membunuh putranya saat ia gelap mata. Li merasa akan sangat berdosa bagi dirinya jika ia membuat putranya terancam karena putranya itu masih memiliki tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Setelah pertengkaran itu, tentu saja kini permasalahan dapur rumah tangganya akhirnya diketahui oleh para tetangga. Para tetangga begitu kaget, ternyata Li yang selama ini dikenal tidak memiliki permasalahan apapun, menyimpan borok yang mencoreng nama baik keluarganya. Namun Li masih tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Ia mencoba menutup mata dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Dan kondisi Dong yang meniduri kedua putrinya alhasil terus berlanjut selama beberapa tahun. Namun ketika Li bisa menutup mata, hal berbeda dirasakan oleh Xia. Pada tahun 2007, Xia mengajukan cerai dari suaminya Dong. Mengetahui Xia hendak menggugat cerai, Dong begitu murka. Ia memukuli Xia setiap kali Xia mengatakan urusan perceraian. Kini tubuh Xia hampir setiap harinya dipenuhi luka lebam. Namun Xia tidak peduli. Ia tetap ngotot dan dengan bukti-bukti KDRT, Xia melangkah maju seorang diri ke pengadilan sambil membawa bukti luka lebam di tubuhnya. Persidangan yang melihat Xia disertai barang bukti dan juga saksi-saksi yang memberatkan Dong, kemudian mengabulkan permohonan cerai Xia. Pengadilan juga memutus bahwa putra Dong dan Xia berada dalam asuhan Xia. Setelah perceraian tersebut disahkan oleh pengadilan, Dong dengan tidak tahu diri tetap memutuskan untuk tinggal di rumah Li bersama Xia dan adiknya. Karena tidak kuat, Xia lalu pergi ke kota untuk bekerja. Ketika bekerja di kota, Xia banyak berkenalan dengan laki-laki. Tak lama Xia pun kini telah membuka hatinya untuk laki-laki baru. Namun ketika mengetahui Xia telah memiliki kekasih, Dong seakan kesurupan. Ia selalu mengganggu laki-laki yang tengah berhubungan dengan Xia. Entah itu dengan cara mengancam atau memukuli mereka. Mengetahui perbuatan Dong, adik perempuan Xia akhirnya menawarkan diri kepada Dong. Sang adik memohon kepada Dong untuk membiarkan Xia bahagia dengan kekasihnya. Adik Xia berjanji kepada Dong bahwa ia akan menikah dengannya dan akan terus melayaninya jika Dong tidak lagi mengganggu Xia. Namun Dong tidak memperdulikan tawaran adik perempuan Xia itu. Dong berkali-kali menggagalkan hubungan Xia dengan laki-laki lain. Hingga akhirnya Xia bertemu dengan laki-laki yang tidak gentar akan gangguan dari Dong. Tidak butuh waktu lama bagi Xia dan kekasih barunya itu akhirnya menikah. Karena apapun yang Dong lakukan tidak bisa membuat nyali laki-laki yang kini telah menjadi suami Xia itu surut. Dong kini semakin marah hingga puncaknya pada tanggal 20 September 2007. Xia dan suaminya kembali ke desanya. Saat itu suami Xia yang hendak bersalaman dengan Li dihadang oleh Dong. Dengan arogannya, Dong menunjuk suami Xia dan juga memakinya. Hal ini nampaknya membuat Li melihat suatu kesempatan
untuk ia bisa balas dendam. Tanpa berpikir panjang, Lee mengambil cangkul dengan tenang dan kemudian memukul kepala Dong dari belakang. Sesaat Dong tidak menyadari karena ia sedang asik-asiknya mengumpat kepada suami Xia. Namun tak lama, Dong menyadari darah mengucur dari kepalanya. Ia kemudian ambruk sambil memegang kepalanya. Dong kini berusaha untuk bangkit dan hendak melarikan diri. Lee yang sudah gelap mata lalu kembali mengayunkan cangkulnya ke kepala Dong hingga berkali-kali. Tanpa Lee sadari, tubuh Dong kini penuh dengan darah dan sudah tidak bergerak. Ketika mengetahui hal itu, barulah Lee berhenti memukulkan cangkulnya ke tubuh Dong. Setelah melakukan tindakannya itu, Lee menyerahkan diri ke polisi tanpa perlawanan. Ia lantas menceritakan semua hal yang dilakukan oleh Dong selama hidupnya kepada polisi. Tak lama proses peradilan pun dilaksanakan. Didasari atas tindakan Dong yang selama ini menganiaya Lee dan juga keluarganya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lee. Selama di penjara, anak dan istri Lee setiap bulan mengunjunginya. Walau mereka tidak membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Lee, namun mereka juga merasa lega karena Lee akhirnya berhasil menyingkirkan duri dalam daging bagi keluarga mereka yang selama ini damai dan tenang. Menurut berita terbaru, Lee akhirnya dibebaskan dari penjara setelah 6 atau 7 tahun di balik jeruji. Pembebasan Lee dilakukan karena selama di dalam penjara, Lee bersikap baik dan tidak membuat masalah dengan narapidana lainnya. Setelah bebas, Lee kembali ke desanya dan hidup normal seperti sebelumnya. Ia tetap menjadi petani dan hidup rukun dengan warga desa. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.